Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Mi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini dan siapkan alat tulis juga buku temanya ya. Hari ini kita memasuki tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 pembelajaran ketiga. Mari kita simak ya. Baik, di halaman 17 terdapat suatu peristiwa pada suatu teks bacaan sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia ini datang dari Yunan, Cina Selatan. Mereka pindah 2000 tahun lalu karena mereka terdesak bangsa Cina. Nenek moyang kita adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini dibagi menjadi dua nih anak soleh-soleha. Ada Melayu tua dan juga ada Melayu muda. Kalau Melayu tua disebut dengan Proto Melayu dan Melayu muda disebut Deutero Melayu. Golongan Melayu tua ini adalah suatu suku Batak, Toba, suku Dayak, dan suku Toraja. Sedangkan golongan Melayu muda ini adalah suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, dan suku Makassar, juga suku Boton, suku Bugis. Dengan memakai perahu bercadik sederhana, mereka secara bergelombang berlayar ke Nusantara. Ini merupakan suatu sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian nanti bisa membaca kembali di halaman 17 dengan seksama juga. Selanjutnya ada keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki ciri yang berbeda ya anak soleh-soleha. Perbedaannya ini terlihat pada bahasa, keragaman bahasa. Jadi di Indonesia ini ada berbagai macam bahasa yang kita miliki. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Padang, ada bahasa Aceh, ada bahasa Betawi, ada bahasa Bali dan sebagainya. Itu merupakan suatu keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian perbedaannya juga terletak pada keragaman agama. Agama di Indonesia ini ada agama Islam, ada agama Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan juga Konghucu. Kemudian ada keragaman mata pencaharian. Jadi di Indonesia ini, mata pencaharian yang ada ini beraneka ragam. Ada yang bermata pencaharian sebagai guru, ada yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, maupun yang lainnya. Jadi banyak sekali mata pencaharian yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia juga berbagai macam. Ada suku Betawi, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Padang, ada suku Aceh, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Karena provinsi yang ada di Indonesia juga bermacam-macam, Kemudian ada keragaman budaya dan adat istiadat yang meliputi rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah masing-masing juga berbeda-beda pada setiap daerahnya, seperti itu. Jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Ada 3 kegiatan berdasarkan daerahnya masing-masing. Yang pertama, kegiatan ekonomi daerah pantai, yaitu di bidang perikanan, pariwisata, pembuatan garam yang dihasilkan dari air laut. Jadi air laut ini menghasilkan garam yang biasa kita gunakan untuk memasak. Yang kedua, kegiatan ekonomi dataran rendah, terletak di ketinggian 0 sampai 600 meter. Dataran rendah ini potensi ekonominya tinggi yang meliputi di bidang perdagangan, jasa, dan juga pertanian. Kemudian kegiatan ekonomi daerah dataran tinggi terletak pada ketinggian 600 sampai 1500 meter. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh penduduk daerah dataran tinggi yaitu pertanian, pariwisata seperti perkebunan salak di Turi Sleman, Yogyakarta. Pengunjung ini diajak melihat kegiatan pertanian. Jadi jenis usaha berdasarkan keadaan alam yang ada di Indonesia ini berbagai macam jenis dan juga letaknya. Untuk tugas, Miss kasih 3 soal. Nomor 1, sebutkan 3 keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia.
Nomor 2, apa yang dimaksud dengan mata pencaharian penduduk? Yang ketiga, sebutkan 3 kegiatan ekonomi di dataran rendah. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.